have a question. Saya punya pertanyaan. Why are you here today? Kenapa saudara hadir di sini pagi ini? Think about that for a second. Coba kita renungkan sebentar. Tanya diri kita. Why did you get up this morning, Kenapa saudara bangun pagi ini? take a shower, Mandi, and come here? lalu datang kemari. Now think about this. Coba kita renungkan. Why does God want you here? Atau pertanyaan lainnya, kenapa Tuhan mau saudara ada di sini? Why do you think God says, do not forsake the assembling of yourselves together? Kenapa firman Tuhan bilang jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kamu? Why does He want us to come together? Kenapa Tuhan mau kita berkumpul bersama? Have you come here to hear good music? Apakah saudara datang sini untuk mendengar musik yang bagus? Have you come here to hear an inspirational sermon? Atau saudara datang ke sini untuk mendengar khotbah yang inspirasional? They're good things, Itu hal yang baik. but that's not the reason we should be here. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan kenapa kita hadir di sini. We should be here today to worship God, Kita harus hadir di sini terlebih untuk menyembah Tuhan, the creator of the universe, pencipta alam semesta, the one who sent His Son Jesus Christ yang mengirimkan anaknya Yesus Kristus to die for our sins, untuk mati bagi dosa-dosa kita, the one who saved us. yang menyelamatkan kita. We are only here today Kita hanya ada di sini because He saved us. karena Dia sudah menyelamatkan kita. If it wasn't for Jesus Christ, Karena kalau bukan karena Yesus Kristus, we'd have no reason to come together today. kita tidak punya alasan untuk ada di sini pagi ini. Now I'm going to say something Saya ingin bilang sesuatu hal, that'll probably make you mad at me. dan mungkin saudara akan marah mendengarkannya. If our goal is to worship God, Kalau tujuan kita menyembah Tuhan, we need to put away our phones. maka kita perlu menyingkirkan handphone kita. You can use your phone for your Bible, Nanti bisa pakai handphonenya untuk Alkitab, but while you are here, tapi selama saudara ada di sini, don't look at your WhatsApp, jangan lihat WhatsApp, don't look at your Facebook, jangan lihat Facebook, don't post pictures of what's going on here. jangan taruh foto-foto apapun yang terjadi saat ini. Every time you look at your phone, Karena setiap kali saudara lihat HP saudara, you tell God that He's not important. saudara sedang bilang pada Tuhan, kamu tidak penting. You're telling Him that your WhatsApp's more important than He is. Saudara sedang bilang pada Tuhan bahwa WhatsApp saya ini lebih penting. You're telling Him your friends are more important than He is. Saudara sedang bilang, oh teman-teman saya ini lebih penting daripada Tuhan. We are here to worship Him. Kita ada di sini untuk menyembah Tuhan. We need to remember that. Kita harus ingat itu terus. We come together Kita datang berkumpul bersama in the presence of the living God di hadapan Allah yang hidup to worship Him. untuk menyembah Dia. We can check our WhatsApp later. Kita bisa cek WhatsApp nanti kemudian. We can post pictures later. Kita bisa posting foto nanti kemudian. But this time is Tapi- about Him. Waktu ini hanya untuk Dia. Today, the title of the message today is this: Judul dari pesan saya hari ini adalah The Church, Gereja, God's Plan to Fill Heaven. rencana Allah untuk memenuhkan surga. You see, God had a plan. Saudara lihat bahwa Allah itu punya rencana. He tells us in John 3:16, Dia bilang dalam Yohanes 3 ayat 16, "For God so loved the world karena begitu besarnya kasih Allah bagi dunia, that He gave His only begotten Son, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, that so whoever would believe on Him would have everlasting life." supaya siapapun yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. He also tells us He desires that no one should perish, Dan Alkitab bilang di ayat selanjutnya, Dia tidak berkehendak agar satu orang pun binasa. but how is that going to happen? Tapi bagaimana caranya itu bisa terjadi? God doesn't sit up in heaven Tuhan tidak hanya duduk-duduk di surga, and point His finger, lalu tunjuk, this person's saved. ini selamat. Oh, now that person's Oh, itu saved. di sana juga selamat. Now this one's saved. Oh, yang ini selamat juga. He could do that. Dia bisa lakukan itu. He's God. Dia Tuhan. He's sovereign. Dia berkuasa. But that's not how He chose. Tapi bukan begitu cara Dia memilih. In 2 Corinthians chapter 5, Dalam 2 Korintus pasal 5,
18, 19, and 20. Ayat 18, 19, dan 20. He tells us he has given us the ministry of reconciliation. Alkitab bilang Tuhan berikan kepada kita pelayanan pendamaian. That we are the ones that are help others to see that they need to be reconciled to God as we were. Kita lah yang akan dipakai Tuhan untuk menolong orang lain melihat Kristus, melihat Yesus apa adanya. He says we are his ambassadors. Dikatakan kitalah utusan-utusan Tuhan. That's in verse 20. Di ayat 20. In Acts chapter 1 verse 8. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. He says you are my witnesses. Dikatakan kamu adalah saksiku. In Matthew chapter 28, 19 and 20. Di Matius 20 He says go and make disciples. dikatakan pergilah dan jadikanlah murid. So God has chosen Jadi Tuhan sudah memilih to use us. untuk memakai kita. He's chosen to use us as his believers, as his children, Dia memutuskan untuk memakai kita, anak-anaknya, to spread the word. untuk memberitakan firman-Nya. But it goes a little deeper than that. Tapi lebih dalam lagi daripada itu, If we look at Ephesians chapter 4 verses 11 to 16, kalau kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. you can read that. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. It tells us in verse 11 Dikatakan dalam ayat yang ke-11 that he personally gave bahwa dialah yang memberikan secara pribadi apostles, prophets, evangelists, and pastors and teachers. rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita dan gembala-gembala. So we see he's telling us, I'm not expecting you to do this alone. Jadi Tuhan sedang bilang, saya tidak mau kamu melakukan ini sendiri. He's raised up people to help us. Dia membangkitkan orang-orang untuk kita saling membantu. Because we see in verse 12, Karena di ayat 12, what are these guys' jobs? apa tugas orang-orang lain dalam gereja ini? It says for the training of the saints in the work of ministry. Dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Maybe you're here today Mungkin saudara hadir pagi ini. and you think it's Pastor Yusuf's job to go out and evangelize the world. Mungkin saudara berpikir, oh ini tugasnya pendeta Yusuf saja untuk keluar dan menginjil. It's his job to visit everybody in the hospital. Ini tugasnya dia saja untuk pergi mengunjungi orang-orang di rumah sakit. It's his job to counsel each and every one of you. Hanya tugasnya pendeta Yusuf saja untuk lakukan konseling. Unfortunately, you're wrong. Sayang sekali saudara salah. Yes, he should be involved in that stuff. Benar, beliau harus terlibat dalam hal ini. But notice what it says here. Tapi perhatikan apa yang Alkitab katakan. For the training of the saints for the work of ministry. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. We, each one of us, are supposed to be involved in the ministry. Kita semua satu persatu harus terlibat di dalam pelayanan. Some of us have the gift of mercy. Ada yang punya karunia belas kasihan. We'd be great for doing hospital visitation Orang-orang seperti ini cocok untuk lakukan pelayanan ke rumah sakit. or comforting someone who's having problems. Menghibur orang-orang yang punya masalah. You see, God has chosen us Tuhan sudah pilih kita to do the work of ministry. untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Not just as we say in the U.S., the hired gun. Bukan cuma sekedar seperti yang dikatakan di Amerika seperti senjata sewaan. We have to remember this. Kita harus ingat ini. It goes on to say that
that we're trained in the work of ministry Dikatakan kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan to build up the body of Christ. bagi pembangunan tubuh Kristus. You see, we're supposed to build up the body of Christ. Kita harus membangun tubuh Kristus. The body of Christ is everyone Karena tubuh Kristus adalah setiap kita who knows Christ. yang mengenal Kristus. The saints are every Christian. Orang-orang kudus itu adalah setiap kita orang Kristen. So one of our jobs is to build it up. Build Jadi, up the body of Christ. Tugas kita adalah untuk membangun tubuh Kristus ini. But the body of, but it goes a little further than that. Tapi lebih dalam daripada itu. We not only build up the body of Christ spiritually within, Kita bukan saja membangun tubuh Kristus secara rohani dari dalam. by our ministry outside, Dengan pelayanan kita keluar, while we are working, saat kita juga bekerja, while we're going to school, saat kita ke sekolah, while we're in the market, saat kita di pasar. is to help to build up the body of Christ physically also. Itu juga bagian dari membangun tubuh Kristus secara fisik. You see, we need to be built up and trained and grow spiritually, Jadi kita perlu untuk dibangun dan kita perlu untuk bertumbuh secara rohani. but we need to bring others into the body. Tapi ingat, kita juga perlu untuk membawa orang lain masuk dalam tubuh Kristus. So we see we have a pretty important job. Jadi kita sebagai orang percaya punya tugas yang sangat penting. In 13 it says, until we all reach unity in the faith in the knowledge of God's Son. Ayat 13 bilang sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. You see, each one of us needs to grow in knowledge, Jadi kita semua harus bertumbuh dalam pengenalan. but then we need to use that knowledge. Tapi kita harus memakai pengenalan itu, pengetahuan itu. And it's very important. Dan sangat penting It's very important that we understand the Word of God. bahwa kita semua paham, mengerti firman Tuhan. In verse 14 it tells us why. Ayat 14 bilang kenapa? Then we will no longer be little children tossed by the waves and blown around by every wind of teaching. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. You see, every day Setiap hari there's more and more false teachers. ada makin banyak pengajar-pengajar sesat. There's more and more stuff out there that's not true. Ada banyak hal-hal di luar sana yang tidak benar, That's counter to the Word of God. yang bertentangan dengan firman Tuhan. And the only way we can fight that Dan satu-satunya cara kita bisa lawan is to know the Word of God. adalah dengan mengenal firman Tuhan. We have to know it personally, Kita secara pribadi harus kenal firman Tuhan. because we are going to be confronted by this false teaching. Karena kitalah yang akan berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat ini. And if we stay babies and spiritually immature, Karena kalau kita hanya sekedar jadi bayi-bayi rohani, everything that comes along apapun yang datang terjadi, and someone throws God or Jesus in, atau ada orang yang bicara mengenai Yesus atau Allah, we'll say, oh, that sounds good, and we'll go this way. maka ada orang bilang Tuhan terus kita ikut saja. Then somebody else comes along, Lalu ada muncul lagi orang lain, and we'll go this way. kita ikut dia lagi. So we're always back and forth, Akhirnya kita everywhere. terombang-ambing sana sini. To be stable, we need to know the Word of God. Supaya kita bisa stabil, kita sendiri perlu kenal, kita perlu tahu firman Tuhan. We need to understand. Kita perlu mengerti. We see that God has an important job for us. Jadi Tuhan punya tugas yang penting bagi kita. Now, when He tells us He's given us these prophets and teachers and pastors, Ketika tadi Alkitab bilang bahwa Tuhan sudah memberikan para rasul-rasul, pengajar-pengajar dan juga para gembala, do you think they all come to your house? apakah saudara pikir orang-orang tadi akan datang ke rumah saudara? Does He just randomly throw them out there? Atau Tuhan hanya utus mereka secara acak? No. Tidak. That's why we have the church. Karena itulah kita punya gereja. That's the importance of the church. Itulah yang menjadi tugas penting dari gereja. First, like I already said, Seperti yang sudah saya bilang tadi, we come together on Sunday mornings kita datang bersama-sama berkumpul di hari Minggu to worship God, untuk menyembah Tuhan, to refocus on Him. untuk fokus pada Dia. But the church is also important Tapi gereja itu juga penting for training and teaching. untuk memperlengkapi, melatih dan mengajar.
for helping us to work through the issues of life. Untuk membantu kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. In Acts chapter 2, verses 41 to 47, Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 40 dan 61, this is the early church. ini cerita mengenai gereja mula-mula. It says, so those who accepted his message were baptized, and that day about 3,000 people were added. Dikatakan bahwa mereka yang menerima pesan firman Tuhan itu diselamatkan dan 3.000 orang jumlahnya menyerahkan diri untuk dibaptis. Now notice what happened. Kita lihat apa yang terjadi berikutnya. They devoted themselves to the apostles' teaching, Mereka memberikan diri pada pengajaran para rasul, to fellowship, untuk bersekutu, to the breaking of bread, memecahkan roti, and to prayers. dan berdoa. You see, they did life together. Mereka menjalani hidup ini bersama-sama. They didn't just come together on Sunday morning Orang-orang gereja mula-mula tidak sekedar kumpul hari Minggu saja, and hear good music and a good message. atau hanya datang untuk mendengar musik yang bagus atau firman yang bagus. They did life together. Mereka menjalani hidup sehari-hari bersama-sama. They fellowship together. Mereka bersekutu bersama. They encouraged each other. Mereka saling mendukung, saling mendorong. They listened to the apostles' teaching. Mendengarkan pengajaran para rasul. So they were learning. Jadi mereka belajar. In 1 Corinthians chapter 12 verses 27 to 31, 1 Korintus 12 ayat 27 sampai dengan 31 it talks about coming together in unity. bicara mengenai bagaimana kita berkumpul dalam kesatuan. You see, God is all about unity. Tuhan kita itu Tuhan yang menyukai kesatuan. If there's confusion in a situation, Karena kalau ada kebingungan, that's not from God. itu bukan dari Tuhan. God is a God of order. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya aturan. God is a God of unity. Tuhan yang punya kesatuan. He expects us to be unified Dia mau agar kita semua bersatu and be going in the same direction. dan jalan pada jalur yang sama. And earlier in 1 Corinthians, Dan sebelumnya tadi dalam 1 Korintus, chapter 12, di ayat pasal 12, 11 to 13, ayat 11 sampai 13, it says, but the one and same Spirit is active in all of these, tapi roh yang sama yang mengerjakan semuanya ini, distributing to each yang person as he wills. memberikan karunia kepada tiap-tiap orang percaya seperti yang dikehendakinya. And that's talking about the different gifts. Ini bicara mengenai karunia-karunia yang berbeda. You know, when you got saved, Saat saudara diselamatkan, every one of you setiap kita satu persatu received a spiritual gift. menerima karunia roh. Maybe 2 or 3. Mungkin ada yang lebih dari satu. God has given you something Tapi Tuhan sudah berikan sesuatu pada saudara that you can use to serve Him. yang saudara bisa pakai untuk melayani Dia. You also have natural talents Saudara juga punya talenta alami and natural passions. dan juga kesukaan alami. And starting in verse 12, Di ayat 12, it starts talking about the analogy of the body. jadi tadi di sini dia pakai analogi sebuah tubuh. It says, for as the body has many parts, Karena sama seperti tubuh itu satu, tapi banyak anggotanya. and all those parts Dan semua anggota itu, are in one body, sekalipun banyak, tapi merupakan satu tubuh. so also in Christ. Sebagaimana kita juga dalam Kristus. You know, our bodies Tubuh kita are amazing things, adalah satu hal yang sangat luar biasa. made up of all these different parts. Terbuat dari begitu banyak bagian-bagian. Some very little, Ada yang kecil, like the cells. seperti sel. Some a lot bigger, like your arms and legs. Ada yang besar, seperti lengan dan juga kaki saudara. All these different parts. Semua bagian-bagian yang berbeda ini. Some you can see, Ada yang bisa saudara lihat. some you can't see. Ada yang tidak bisa saudara lihat. But you know what? Tapi saudara tahu, They all have to work together semuanya bekerja bersama. for you to be perfectly healthy, Supaya saudara bisa jadi orang yang sehat. for you to be able to move around easily. Supaya saudara bisa bergerak dengan mudah. All these different parts, Semua bagian yang beda ini, all these thousands and millions of cells, bayangkan ribuan dan jutaan sel ini. in all their vast differences, Dalam perbedaannya masing-masing.
have to work together in perfect unity Semuanya bekerja dengan caranya dalam kesatuan. for you to be able to get around. Supaya saudara bisa tetap ada di sini. I think that's amazing. Bagi saya itu luar biasa. I can't even imagine. Saya bahkan tidak bisa bayangkan. But God designed us that way. Tapi itulah begitulah Tuhan menciptakannya. God put all of that together. Tuhan menyatukan semua ini. He made it work. Menjadikannya berfungsi. He continues to make it work. Dan dia terus menjadikan ini berfungsi. And says the same as Christ. Dan dikatakan demikian pula Kristus. It says, for we were all baptized by one Spirit Karena kita semua dibaptis dalam satu roh. into one body. Dalam satu tubuh. You know, every Christian throughout the world Semua orang Kristen di seluruh dunia is all part of the body of Christ, merupakan bagian dari tubuh Kristus. the universal church. Disebut sebagai gereja yang universal. You know, I can go anywhere in the world Saya bisa pergi ke bagian bumi manapun. and be with family Dan saya akan menemukan keluarga di sana. because we're all baptized into that one body, Karena kita semua dibaptis masuk dalam satu tubuh ini. and Christ is the head. Dan Kristus adalah kepala. And he says, it doesn't matter whether you're Jews or Greek or whether slaves or free. Dikatakan entah engkau orang Yahudi, engkau orang Yunani, engkau orang merdeka ataupun budak. We're all in one spirit. Kita semua ada dalam satu roh. We're all in that same body. Ada di dalam satu tubuh. It says in 14, Di ayat yang ke-14. so the body is not one part, but many. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. And you know, just like our physical body, Sama seperti tubuh fisik kita. the body of Christ Tubuh Kristus is made up a lot of different people. terdiri dari orang-orang yang berbeda juga. You know, each one of you has a different personality. Masing-masing dari saudara punya kepribadian yang berbeda. Each of you has a different background. Setiap kita punya latar belakang yang berbeda. You have different educations. Saudara punya latar belakang pendidikan yang berbeda. You have different gifts and passions and talents. Saudara punya talenta, punya karunia yang berbeda. We are all so very different. Kita semua berbeda. And unfortunately, Tapi sayang sekali, over the years, sepanjang tahun, those differences have caused churches to split. justru perbedaan itu membawa gereja pada perpecahan. And that's why we have so many denominations today. Karena itulah kenapa kita sekarang punya begitu banyak sekali denominasi. Because the body of Christ Karena tubuh Kristus didn't work properly. tidak bekerja sesuai dengan seharusnya. You see, we're supposed to work in unity, Kita harusnya bekerja dalam kesatuan. the same as our bodies do. Sama seperti tubuh kita bekerja. You know, when one part of our body gets hurt or messed up, Kalau satu bagian tubuh kita ini tersakiti atau rusak, our whole body suffers. maka seluruh tubuh kita ini menderita. We can't operate properly. Kita tidak bisa beroperasi dengan sempurna. It's a lot harder, it's a bigger struggle. Akan lebih sulit. And same way in the body of Christ. Sama halnya juga dengan tubuh Kristus. When one of us is hurting or suffering, Kalau ada seseorang dalam kita yang menderita, it affects the whole body. harusnya itu berefek pada semua. If some of us are being lazy, Kalau ada yang malas, not doing what God has called us to do, tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, it affects the body. itu juga berefek pada tubuh Kristus yang lain. We are the body of Christ. Kitalah tubuh Kristus. But we are the body of Christ in two ways. Tapi kita juga bisa lihat bahwa kita tubuh Kristus dalam dua cara. We are part of the universal body of Christ. Pertama, kita merupakan bagian dari tubuh Kristus yang universal. But then there's also the local churches, Tapi ingat, ada gereja-gereja lokal, the local bodies, tubuh Kristus lokal. like EMC. Contohnya seperti EMC. There's many people here, Ada banyak orang di sini. and you're all different. Dan saudara semua beda. But we should all be working together Tapi kita semua yang beda ini harus bekerja sama for the same goal. untuk tujuan yang sama. You see, when we look at the early church, Kalau kita lihat kembali pada gereja mula-mula, when we look at the New Testament, waktu kita lihat dalam perjanjian baru, we see many churches mentioned. banyak gereja disebutkan.
You might see them talk about the church at Ephesus. Ada gereja di Efesus. They might talk about the church at Corinth Atau juga disebutkan gereja di Korintus. or the church at Philippi. Atau gereja di Filipi. Did you notice something? Saudara sadar satu hal. They never said the GBI church at Philippi. Di sini di Alkitab tidak disebutkan gereja GBI yang di Filipi. They never said the Gemit church Atau at Philippi. gereja Gemit di Filipi. The churches in the New Testament were always community churches. Karena gereja dalam perjanjian baru adalah gereja-gereja komunitas. Man is the one that came up with the denominations. Manusialah yang memunculkan ide denominasi. God's original plan Karena rencana original daripada Allah was for community churches. adalah untuk gereja sebagai komunitas. The Christians that lived in that community Orang-orang Kristen yang hidup dalam komunitas itu would come together. akan datang berkumpul bersama, They would worship together. menyembah bersama, They would fellowship together. bersekutu bersama, They would cry together. akan berseru bersama-sama. They would rejoice together Mereka akan bersukacita bersama. because they all belonged in the same community. Karena mereka semua ada dalam komunitas yang sama. You see, we as a body of Christ, Jadi kita sebagai tubuh Kristus, as a local church, sebagai gereja lokal, need to come together. perlu untuk datang berkumpul bersama. Not just on Sunday mornings. Bukan hanya di hari Minggu saja. We need to come together to fellowship together. Kita perlu untuk berkumpul bersama, bersekutu bersama. We need to encourage each other. Kita harus saling mendorong satu sama lain. We need to help build each other up. Harus saling membangun satu sama lain. We have to all be part of what God wants us to be a part of. Kita harus menjadi bagian dari apa yang Tuhan ingin kita lakukan. And ultimately, God's heart is this: Dan pada akhirnya hati Tuhan ada di sini. bringing people into His kingdom. Membawa sebanyak mungkin orang ke dalam kerajaannya. He's not willing that any should perish. Karena dia tidak berkehendak untuk satu orang pun saja binasa. Some say, why hasn't God come back? Karena banyak orang bilang, kenapa Tuhan tidak langsung datang saja sekarang? The early church was looking for Jesus to come back then. Gereja mula-mula juga menantikan Kristus untuk segera kembali. 2,000 years later, He still hasn't come. 2000 tahun kemudian dia belum kembali. I believe this. Saya percaya begini, He's waiting dia menunggu. because He wants more people. Karena Tuhan rindu lebih banyak lagi orang. He wants more people in His kingdom. Lebih banyak lagi orang masuk dalam kerajaannya. He keeps giving us more and more opportunities and more chances. Dia terus memberikan kepada kita waktu dan kesempatan. I don't know the moment that He will come back. Saya tidak tahu kapan dia kembali. Many people say, oh, He'll come back this date or that date, but they're always wrong. Ada yang bilang, oh dia akan kembali tanggal begini, tapi semuanya salah. But I believe this. Tapi percayalah ini, When God knows that the last person that will give themselves to Jesus does it, He will come back. Tuhan tahu orang terakhir yang akan menerima Kristus, dia akan kembali. He is waiting Dia menanti. because He loves these people. Karena dia mengasihi umatnya. And He knows who's going to come back. Dan dia tahu siapa yang akan kembali pada dia. But in the meantime, Tapi sementara waktu ini, He's given us this job. dia berikan kepada kita tanggung jawab ini. He's called us to come together. Dia panggil kita berkumpul bersama. He's called us to work together Dia panggil kita untuk bekerja sama. to accomplish His goal. Untuk mencapai tujuannya. We have to be very careful Kita harus hati-hati. that we don't come here Bahwa kita jangan sampai hanya datang di sini. just expecting something for ourselves. Hanya untuk mengharapkan sesuatu untuk diri kita sendiri. We have to be careful Kita harus hati-hati. that we want the same thing that God wants. Bahwa kita harus mau apa yang Tuhan inginkan bagi kita. That we're willing to change our plans Dan bahwa kita juga harus mau berrela untuk mengubah rencana kita. to meet His plans. Supaya sesuai dengan rencana Tuhan. You know, we also have to be careful Kita juga harus hati-hati. that when we come together, Bahwa pada saat kita berkumpul bersama. we don't look down on others that may have different spiritual gift Supaya jangan kita melihat orang lain yang punya karunia yang berbeda. or others that think different. Atau orang-orang yang berpikir tidak sama seperti kita. We need to be careful about that Supaya kita harus hati-hati. because nobody's gift is better than another person's. Karena tidak ada karunia yang lebih baik dari orang lain. Some people may think that being an evangelist or a pastor like
that's up here. Mungkin ada orang-orang yang berpikir, oh kalau jadi evangelis atau jadi jadi gembala itu mungkin posisinya begini. But the person that cleans the church to prepare for Sunday morning is nothing. Lalu orang-orang yang membersihkan gereja di hari Minggu itu tidak ada nilainya. But every single person Tapi setiap kita that participates in any way, yang berpartisipasi dalam bentuk apapun juga, in anything that goes on here, dalam hal apapun yang terjadi di gereja ini, has the same level of importance. semua punya level kepentingan yang sama. Because they're all part Karena mereka semua adalah bagian of helping to fulfill God's plan dari memenuhi rencana Allah ini for this church. untuk gereja ini. You see, it's so important Sangat penting sekali that we understand this, supaya kita pahami that there's no gift that's better or worse. bahwa tidak ada karunia yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. The issue is this: Masalahnya biasa begini. are you being obedient to what God's called you to do? Apakah saudara sendiri secara pribadi sedang taat pada apa yang Tuhan perintahkan saudara lakukan? If God's called you to be a pastor, that's great. Kalau Tuhan panggil saudara jadi gembala, bagus. But if God's called you to serve by cleaning the floor, greeting people at the door, Tapi kalau Tuhan panggil saudara untuk menjadi orang yang bersih-bersih gereja atau menyapa orang yang masuk, and you do that, dan saudara lakukan itu, that's great too. itu juga bagus. God looks at it the same Karena Tuhan pandang kita semua sama. because He cares about obedience, Karena Tuhan lebih pentingkan ketaatan, not about what you're doing. bukan soal apa yang saudara lakukan. So we see that the local church Jadi kita lihat di sini kita sebagai gereja lokal is a body of different people, adalah satu tubuh dari orang-orang yang berbeda. all important, Semua orang penting. all that can help accomplish the goals that God has. Dan semua kita bisa saling membantu untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. We see that in the local church Kita lihat dalam gereja lokal, that the Bible, as far as the local church, bahwa untuk gereja, kalau diaplikasikan dalam gereja lokal, has set up leaders. sudah menetapkan para pemimpin-pemimpin. You know, there's some kind of organization to it, Ada semacam organisasi. and there's different people that are called to be part of that. Dan ada orang-orang berbeda yang dipanggil untuk menjadi bagian di dalamnya. Because the Bible talks about elders and deacons and deaconesses. Karena Alkitab bicara mengenai penatua, diaken. And so that gives you the idea there must be some kind of structure. Jadi kalau saudara lihat, kita dapat gambaran, oh ada strukturnya. And as leaders of the church, Dan sebagai para pemimpin gereja, we saw earlier that their job is to train and teach us for ministry. kita lihat tadi bahwa tugas mereka adalah untuk memperlengkapi kita supaya kita juga melakukan pelayanan. In Trinity, Di Trinity misalnya, we just started studying the Sermon on the Mount kita baru saja kemarin mempelajari khotbah di bukit in Matthew. di Matius. And it tells us right in the very beginning Dan di permulaannya that Jesus saw the multitudes of people, dikatakan bagaimana Yesus melihat begitu banyak orang. but He went up on the mountain. Tapi justru dia naik ke atas gunung. He didn't preach that multitude of people. Dia tidak turun khotbah pada ribuan orang itu. He went up on the mountain, Dia naik ke atas gunung. and the disciples came around, Lalu datanglah murid-muridnya. and He taught the disciples. Dan dia mengajar para murid. The whole Sermon on the Mount, Matthew 5, 6, and 7, Kalau saudara lihat khotbah di bukit dalam Matius 5, is Jesus teaching the disciples. adalah Yesus sedang mengajar murid-muridnya. So that just shows, Jadi itu menunjukkan if we follow His example, kalau kita mau ikut contoh atau teladan dari Yesus, there will be people in the local church maka akan ada orang-orang dalam gereja lokal, that are called to help train others. akan ada orang-orang yang dipanggil untuk saling melengkapi orang lain, melatih orang lain. As it talks about here. Seperti yang dikatakan di sini. You see, it's very important Sangat penting di sini to train new people. untuk melatih orang-orang baru. God doesn't just say, go out and do this stuff. Tuhan tidak sekedar bilang kamu pergi dan lakukanlah ini. He's provided a way for us to learn. Dia sudah menyediakan jalan bagi kita untuk belajar. You know, so often people say, Banyak kali saya dengar orang bilang, I think God wants me to do this, saya rasa Tuhan mau saya melakukan ini.
but I don't know how. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. You know, sometimes we're just lazy, Kadang-kadang mungkin kitalah yang malas. but sometimes we just don't know how. Tapi memang kadang-kadang kebanyakan kita tidak tahu bagaimana melakukannya. And God doesn't just expect us to know automatically. Dan Tuhan tidak sekedar mau kita untuk tahu segala sesuatu otomatis. He brings the body of Christ together. Justru itulah Tuhan kumpul tubuh Kristus ini, bawa mereka. And part of that is to train us Dan bagian dari menjadi tubuh Kristus adalah kita melatih mereka, and to teach us mengajar mereka, and prepare us dan memperlengkapi to do the work of the ministry. untuk melakukan pekerjaan pelayanan. And for some, Dan untuk beberapa orang, maybe that means they'll end up being a pastor or evangelist. mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi penginjil atau gembala. For others, it'll mean that they're going to be prepared to do the work of the ministry wherever they're at. Atau mungkin untuk beberapa orang lain, mereka akan dipanggil dari sini untuk melayani sebagai pelayan di tempat lain. In their jobs, in their schools. Entah itu dalam pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka. And when we look at these things, Dan kalau kita lihat semua ini, when we look at all these different things that God's talked about, kalau kita lihat semua hal ini yang Tuhan sudah katakan, we see that being a member of a church is a good thing. kita bisa dapat gagasan bahwa menjadi anggota dari gereja itu hal yang penting. One of the first things that happened to me when I got saved Hal pertama yang terjadi pada saya ketika saya diselamatkan was I looked for a church. adalah saya mencari gereja. At that time, I didn't know anything about church. Pada waktu itu saya tidak tahu apa-apa soal gereja. But God led me to a church, Tapi Tuhan bawa saya ke sebuah gereja and I became a member. dan saya menjadi anggota di sana. Eventually, their teaching started to change, Pada akhirnya ternyata pengajaran mereka mulai berubah. and I left that church, Akhirnya saya meninggalkan gereja itu. and I joined the next church, Lalu saya gabung di gereja lain and I became a member. dan saya menjadi jemaat di sana. And when I eventually left there Dan pada akhirnya saya meninggalkan tempat itu and went to the church that I'm at in the U.S. now, dan saya menjadi jemaat terakhir di gereja saya di Amerika. I became a member. Saya sudah jadi jemaat. You see, membership is important. Jadi keanggotaan itu penting. You may think, well, why bother? Mungkin saudara pikir pusing buat apa? But membership makes you a part of something. Tapi menjadi anggota itu membuat saudara menjadi bagian dari sesuatu. You know, Jesus is called the Good Shepherd. Yesus disebut sebagai gembala yang baik. The pastors and leaders of a church are called to shepherd the flock. Gembala dan para pemimpin-pemimpin gereja dipanggil untuk menggembalakan kawanan domba ini. And when you think of that analogy, Dan kalau saudara pikirkan, renungkan analogi ini. if you're a shepherd Kalau saudara sebagai gembala, and you're supposed to watch over these sheep, dan misalnya saudara harus memperhatikan kawanan domba ini. and maybe at times some of them run off, Mungkin ada kadang-kadang satu yang lari ke sana. or maybe somebody else's sheep runs off and comes into your sheep. Atau mungkin ada domba lain yang masuk dalam kawanan domba saudara. How do you know whose sheep is whose? Bagaimana saudara tahu ini dombanya siapa? You see, every flock has its own mark. Karena setiap domba itu punya tandanya sendiri. There's a mark that identifies this sheep belonging to this person. Ada tanda, oh domba ini milik ini. That's what membership is. Karena itulah yang dimaksud dengan keanggotaan. It makes you a part of that local church. Menjadikan saudara bagian dari gereja lokal. It puts you under the authority and the protection of that local church. Dengan demikian saudara menempatkan diri saudara di bawah otoritas dan perlindungan gereja lokal. The shepherd's job is to protect his sheep Karena gembala di gereja lokal akan melindungi domba-dombanya. and to teach his sheep Mengajar domba-dombanya. and to feed his sheep. Memberi makan domba-dombanya. Not the neighbor's sheep, Bukan domba tetangga. not the guy in the next town sheep, Atau bukan domba dari kota seberang. his sheep. Dombanya sendiri. And he knows his sheep because of the mark. Dan dia akan kenal dombanya karena tandanya tadi. That's why it's important for us to be a member of a church. Karena itulah kenapa penting bagi kita untuk menjadi anggota dari sebuah gereja. It identifies us with that family. Dan itu akan membuat kita menjadi bagian dari sebuah keluarga. That particular body of Christ. Menjadi bagian dari keluarga di tubuh Kristus.
It puts us under that umbrella of protection. Kita akan menempatkan diri kita dalam satu payung perlindungan. So we're not out here running around all by ourselves. Supaya kita jangan nyasar di sebelah sini. It gives us a place of comfort. Gereja akan menjadi tempat di mana kita mendapat perlindungan dan penghiburan. It makes us a member of that particular family. Menjadikan kita bagian dari keluarga itu. You see, it's very important for us. Sangat penting bagi kita. It's important for us to identify with a particular body. Sangat penting bagi kita supaya kita menjadi bagian dari tubuh Kristus ini. And not just be floating around, I'll go to this one this week, that one another week, this one another week. Penting bagi kita agar kita jangan mengapung sebentar minggu ini di gereja ini, minggu depan di gereja lain. Because as we identify with one body Karena kita harus teridentifikasi dalam satu tubuh. and we fellowship together Dan kita bersekutu bersama. and we cry together Kita menangis bersama. and we rejoice together, Kita bersuka cita bersama. we start to be unified Dan kita mulai untuk dipersatukan. and together Dan bersama-sama we can fulfill the vision of that particular church that kita God has bisa given. sama-sama memenuhi visi dari gereja lokal di mana Tuhan panggil kita menjadi bagian di dalamnya. We can work together to reach the community for Dan Christ. kita bisa bekerja bersama-sama untuk menjangkau komunitas masyarakat kita bagi Kristus. We'll have a place of safety to go when we're hurting. Kita punya tempat di mana kita tahu kita harus datang ke sana saat kita tersakiti. We'll have a group of people that we can call on to help us when we struggle. Karena kita tahu ada grup tempat-tempat tertentu yang kita harus panggil mereka, telepon mereka ketika kita tersakiti. Because we are a family. Karena kita ini adalah keluarga. That's one of the things that God taught me very early on. Inilah yang Tuhan ajarkan pada saya di awal-awal hari pertobatan saya. That we need to come together, Kita perlu untuk berkumpul bersama. not just in a loose community, Bukan hanya di satu komunitas yang lepas, but in a tight community. tapi dalam satu komunitas yang erat. You can look at the local church Saudara bisa lihat gereja lokal like your immediate family. seperti saudara atau keluarga langsung saudara. You know, the mother, the father, the kids, the grandparents. Saudara dalam keluarga kan punya bapak, ibu, opa, oma, The close family. keluarga dekat. And we can look at the universal church Kita juga bisa lihat gereja universal as the extended family. sebagai keluarga jauh kita. Like the great uncles, the third and fourth cousins, and all the others. Misalnya om, tante, sepupu-sepupu ini. You know, they're part of our family, Mereka bagian dari keluarga juga. but we don't have as much contact with them. Tapi biasanya orang-orang seperti ini kita tidak punya kontak langsung. But our close family, Tapi kita di sini punya keluarga dekat. when we're hurting, we can go to them. Saat kita tersakiti kita tahu harus kemana. They're there to help us. Karena mereka pasti ada untuk menolong kita. They're there, as far as the church goes, is to help train us, Karena sebagai gereja kita juga akan saling melatih. to help us be equipped to do the work that God has given us to do. Untuk saling memperlengkapi, melakukan apa yang sudah Tuhan panggil pada kita untuk lakukan. So I don't know what your attitude has been about church membership, Saya tidak tahu bagaimana saudara pandang atau saudara lihat keanggotaan jemaat. but I hope you'll really consider it, Tapi saya harap saudara pertimbangkan. but not just become a member. Tapi ingat, bukan sekedar jadi jemaat. Become an active member. Jadilah jemaat yang aktif. You see, God didn't just call us to come together to hang around. Tuhan tidak panggil kita jadi jemaat hanya untuk kumpul-kumpul saja. Yeah, it's good to hang out. Baik kita bisa kumpul bersama. It's good to just fellowship and do some fun things. Memang baik kita bisa berkumpul, bersekutu, lakukan hal bersama-sama. But He didn't just call us to come together just to hang out. Tapi ingat, Tuhan tidak panggil kita hanya sekedar untuk kumpul-kumpul. The local church, Gereja lokal, this church, gereja ini should be a place where you can begin to use your spiritual gift. harus menjadi tempat di mana saudara bisa pakai karunia rohani saudara. Now, maybe there's some here that say, I don't know what my spiritual gift is. Mungkin ada saudara yang bilang, oh saya kan belum tahu karunia saya apa. And many of us don't, especially early on. Dan banyak dari kita kebanyakan tidak tahu. But as you become more and more involved in the local church, Tapi semakin saudara terlibat dalam gereja lokal, you'll start to learn what that gift is. saudara mulai mengenali apa yang menjadi karunia saudara. Either through your study, Entah itu dari pembelajaran saudara, or maybe somebody else. atau mungkin dari orang lain.
somebody else might see something in you that you don't see in yourself. Karena sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, orang lain itu bisa melihat sesuatu dalam diri saudara. You know, when I got saved, Waktu saya diselamatkan, I had a very hard heart. saya punya hati yang keras. I didn't care about anything. Saya tidak pusingkan apapun juga, I certainly didn't care about people or God. apalagi orang lain dan Tuhan. But God started to change me. Tapi Tuhan mulai ubahkan saya. And one day at the church I was at, Dan suatu hari di gereja saya, the pastor came to me pendetanya datang pada saya. and he said, I want you to go to talk to the guys that are drug addicts and alcoholics. Dia bilang, saya mau nanti kamu datang ikut sama-sama melayani orang-orang pecandu alkohol dan juga obat-obatan. And my reaction was, Reaksi saya waktu itu, I don't care about them. saya bilang, saya tidak pusing dengan mereka. Yeah, I know, I was a bad person. Dulu saya orangnya buruk sekali. But that was the way I thought. Tapi begitulah cara pikir saya waktu itu. But he insisted. Tapi gembala saya ini paksa. He said, you've been there. Kamu sudah pernah masuk dalam komunitas mereka. You've seen what God can do in your life. Dan kamu lihat bagaimana apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu. He said, I've never tasted a drop of alcohol. Saya tidak pernah tes namanya alkohol atau obat-obatan. I don't know anything about drugs. Saya tidak tahu apa-apa mengenai obat-obatan. I have no idea what they're going through. Saya tidak tahu apa yang mereka alami. Saya tidak pernah alami. But you do. Tapi kamu tahu. You see, he saw something in me that could be used for God that I never saw myself. Jadi pendeta saya lihat sesuatu dalam diri saya yang saya tidak bisa lihat. Before I made my first mission trip, Sebelum saya lakukan perjalanan misi pertama saya, I was the head of our missions committee in church. bayangkan saya sudah jadi kepala atau pimpinan dari bagian misi dalam gereja saya. Which is kind of weird, Aneh ya, because I didn't feel like a missions person. karena saya tidak merasa seperti seorang misi. I didn't really particularly care about people across the ocean or other places. Saya waktu itu tidak pusing, tidak berpikir mengenai orang-orang di luar pulau atau di seberang samudra. But my mentor said to me one day, Tapi mentor saya bilang pada saya begini suatu hari, will you go to Haiti with me? mau tidak ikut bersama saya ke Haiti? And I'm like, nah, I don't really want to go there. Saya bilang, saya tidak mau ke sana. They're very poor. Orang-orang miskin, The weather's bad. cuacanya jelek di sana. I'm like, no, no, no. Saya tidak mau ke sana. But then I thought this. Tapi saya kemudian pikir begini, I'm the head of the missions committee. saya kan pimpinan bagian misi. I better go on at least one mission trip. Paling tidak saya ikut satu kali mission trip. You know, I felt like it was a duty, a job I had to do. Jadi bagi saya lakukan itu karena kewajiban saya sebagai kepala. So he took me to Haiti. Jadi saya ikut, dia bawa saya ke Haiti. And when I saw the people in that church, Dan waktu saya lihat orang-orang jemaat di gereja di sana, that very, very poor church, gereja yang sangat miskin itu, and I knew that when they left that church, saya sadar penuh ketika mereka keluar sebentar dari pintu gereja, they were going to go out here mereka akan tinggal di seberang sini. and live without electric, without water. Dan mereka, orang-orang yang sama ini akan hidup tanpa air bersih, tanpa listrik. Many of them without food. Bahkan banyak dari mereka akan hidup tanpa makanan. God started to break my heart Saat itulah Tuhan menghancurkan hati saya. because they were worshiping God Karena di sini mereka menyembah Tuhan. like I had never seen before. Semangatnya tidak pernah saya temukan di mana-mana. And that started to change me. Dan itu mengubahkan saya. And when we got back to the United States, Dan ketika saya kembali ke Amerika, I found out why my mentor wanted to take me. saya akhirnya mengerti kenapa mentor saya mau bawa saya ke sana. He said he saw leadership qualities in me. Dia bilang apa? Steve, saya lihat satu karunia kepemimpinan dalam diri kamu. And he wanted me to take over the ministry that he'd had for 50 years. Lalu kemudian dia serahkan pelayanan yang sudah dia pimpin selama 50 tahun kepada saya. And that was the beginning of what I do now. Dan itu menjadi permulaan dari apa yang saya lakukan sekarang. That was the beginning of changing my heart Itu merupakan bagian dari perubahan hati saya. and giving me a passion for the lost in other places. Dari situlah saya mendapat kerinduan untuk orang-orang terhilang ini. And changing my heart to care about people, Terjadi perubahan dalam diri saya untuk peduli pada orang lain. to truly care about their eternal destiny, Untuk benar-benar pedulikan nanti nasib kekal mereka bagaimana. and to eventually bring me here. Dan pada akhirnya itu membawa saya ke sini. And to change me enough Dan itu cukup mengubahkan saya. that I was willing to give up what I had in the United States Sehingga saya mau relakan, tinggalkan apa yang saya punya di Amerika Serikat.
to come here and live. dan tinggal di sini. You see, God uses other people Jadi saudara lihat Tuhan bisa pakai orang lain to help you to see where He wants you to go, untuk bisa memberitahu saudara, ini loh kamu harus jalan ke sini. to help you discover your spiritual gift. Untuk menolong saudara, temukan karunia rohani saudara. It's another one of the good things about coming together in a body like this Salah satu hal yang menarik baik mengenai menjadi bagian dalam tubuh Kristus adalah ini. and fellowshipping together, Kita bisa bersekutu bersama, worshiping together, kita bisa menyembah bersama, crying together, kita bisa menangis bersama, rejoicing together. bersuka cita bersama. It allows God to work. Dan dengan demikian Tuhan bekerja. It allows God to use other people Dengan demikian Tuhan bisa pakai kita, pakai orang lain juga to help you to grow. untuk menolong saudara secara pribadi untuk bertumbuh. And in the same way, Dengan cara yang sama, God can use you Tuhan pakai saudara juga to help someone else to grow. untuk untuk memberkati orang lain, menolong mereka bertumbuh. You see, God has brought us together. Jadi Tuhan bawa kita ke sini bersama-sama. When I look at this group of people, Waktu saya melihat kumpulan orang di sini, I don't know everybody. saya tidak kenal semua yang ada di sini. I don't know your background. Saya tidak tahu latar belakang saudara. I don't know your families. Saya tidak tahu keluarga saudara. But I do know this, Tapi saya tahu hal ini, that you're not here by accident. bahwa saudara tidak ada di sini karena kebetulan. God brings people together, Tuhan bawa orang semua berkumpul, the people that He needs orang-orang yang Tuhan perlukan in that particular place di tempat khusus ini to accomplish His will. untuk menggenapi kehendaknya. We need to understand that. Kita perlu paham ini dulu. You may have got up this morning Mungkin saudara bangun pagi ini. and said, wonder what church I should go to. Mungkin saudara bangun terus pikir, oh, ini hari gereja mana ya? Oh, I think I'll go to EMC. Oh, mungkin ke EMC. They have air conditioning, Oh, ada AC-nya bagus di sana. and it's hot today. Karena di luar panas. But you're not here because of that. Sekalipun saudara berpikir demikian, saudara ada di sini bukan karena hal itu. You're here because God brought you here. Saudara ada di sini karena Tuhan yang bawa saudara ke sini. You may have come here for the wrong reason, Saudara mungkin datang dengan alasan yang salah, but God still brought you here. tapi Tuhan juga yang tetap bawa saudara ke sini. I went to Haiti for the wrong reason, Ingat, saya ke Haiti untuk alasan yang salah, but God's the one that took me there. tapi Tuhan yang bawa saya ke sana. God knew before the beginning of time Tuhan tahu sebelum dunia dijadikan that I needed to be there. bahwa saya harus ada di sana. He knew that He could use that Dia tahu bahwa dia bisa pakai pengalaman di Haiti to change my heart, untuk mengubahkan hati saya. but more importantly, Tapi lebih penting lagi, to affect His kingdom. untuk memberi dampak pada kerajaannya. You see, ultimately, Karena pada akhirnya, what He wants from each one of us apa yang Tuhan inginkan dari setiap kita is to make a difference in His kingdom. adalah untuk membawa dampak pada kerajaannya. It's not about our own personal growth. Ini bukan soal pertumbuhan pribadi kita. It's not about us knowing more. Ini bukan sekedar kita tahu lebih banyak lagi di sini. It's not about us being at a higher level. Ini bukan soal supaya kita naik level. It's about us being a part of filling heaven. Tapi ini menjadi bagian di mana kita bisa memenuhkan surga. Now, yeah, there's things we can do personally, Memang ada hal tertentu yang kita bisa lakukan secara pribadi. but there's also things we need to come together to do. Tapi ada hal lain yang harus kita lakukan secara bersama-sama. You know, if we wanted to have an event here, Karena kalau kita ingin lakukan contoh sebuah event, say we wanted to have an evangelistic event, katakanlah kita mau lakukan satu event penginjilan. well, we could say, well, Pastor Yusuf, he could preach, Mungkin ada yang bilang, oh pendeta Yusuf bisa lakukan itu, dia bisa berkhotbah. and then we got the music team, well, they can play, Oh orang-orang tim musik bisa main musik. but it takes more than that. Tapi tidak cukup sampai di situ. It takes somebody to advertise. Harus ada orang yang bantu iklankan. It takes somebody to organize, Harus ada orang bantu organize. to prepare the building for that night. Untuk mempersiapkan gedung untuk malam penginjilan itu. It takes people to run the sound. Harus ada orang yang handle sound. It takes people to do the video. Harus ada orang yang handle video. It takes people to greet people as they come in. Harus ada orang yang menyapa tamu yang datang. It takes people to clean. Ada orang yang harus membersihkan gereja. You see, to accomplish something, Untuk mencapai satu tujuan, it takes many different gifts and talents. butuh begitu banyak karunia yang berbeda dan talenta-talenta yang berbeda. And we always have to remember Dan kita semua harus ingat
that we're all part of the same team. bahwa kita semua bagian dari tim yang sama. It's not about us as individuals. Ini bukan soal kita secara pribadi, It's about us as a team, tapi ini bicara kita sebagai satu tim, as a body, sebagai satu tubuh. as what the Bible says. Sebagaimana yang Alkitab katakan, We're the body of Christ. kitalah tubuh Kristus. Many parts, Banyak anggota with many different talents, dengan talenta-talenta yang berbeda, many different backgrounds, latar belakang yang berbeda, but with one goal, tapi dengan satu tujuan, with one focus, dengan satu fokus, to exalt the kingdom of God, untuk meninggikan kerajaan Allah, to make God famous, untuk menjadikan Allah kita ini dikenal, to help people to see their need for Him, supaya orang-orang lain bisa melihat kebutuhan mereka akan Allah, to bring those that are far from God supaya orang-orang yang jauh dari Allah close to God. datang mendekat pada Dia. We also Kita juga have to encourage and build each other up. harus saling mendorong dan saling membangun satu sama lain. That's so important Itu penting sekali. because each one of us is going through life. Karena semua kita ini menjalani hidup, And I'm sure everyone in this room dan saya yakin setiap kita di ruangan ini would agree that life is hard. setuju bahwa hidup itu sulit. Maybe when you got saved, Mungkin setelah saudara diselamatkan, you thought, oh, now everything's going to be easy. saudara pikir, oh semuanya akan baik-baik saja, gampang. But then life happened. Lalu hidup terjadi di depan And saudara. you found out, Lalu no, saudara it's not sadari. so easy. Ternyata tidak mudah. Jesus never promised us easy. Yesus tidak pernah janjikan hidup yang mudah. He promised a way to handle the hard. Yang dia janjikan adalah bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal sulit. You see, he said if they hated me, they're going to hate you. Karena Yesus bilang kalau mereka membenci aku, mereka akan membenci kamu juga. We live in a world that's messed up because of sin. Kita hidup dalam dunia yang hancur karena dosa. The coronavirus doesn't care whether you're saved or unsaved. Contohnya virus corona tidak pusing saudara sudah selamat atau belum. But the difference is this. Tapi bedanya begini saudara. The coronavirus cannot defeat you Coronavirus tidak bisa mengalahkan engkau. because you belong to God. Karena engkau milik Tuhan. If you get the coronavirus Kalau saudara dapat virus corona hari ini, and you die, saudara mati, you can rejoice saudara bisa bersuka cita. because you're with God. Karena saudara akan bersama-sama dengan Allah. You see, God has given us a way to deal with the hard things. Tuhan memberikan kita cara bagaimana kita mengalami kesulitan saat mengalami kesulitan. But you know, we're human. Tapi sebagai manusia, And when we're in the middle of a hard time, di tengah-tengah kesulitan kita, we don't always understand that. kita tidak selalu mengerti kenapa harus begini. It's easy to lose track of that. Karena sangat mudah kita kehilangan fokus dari situ. It's easy to forget. Sangat mudah kita lupa. But if we're in the body of Christ, Tapi kalau kita ada dalam tubuh Kristus, if we're coming together as God wants us to, kalau kita selalu berkumpul sebagaimana yang Tuhan inginkan, we have people kita punya orang-orang lain that could come alongside us, put their arm around us, yang akan berdampingan dengan kita, merangkul kita. and to listen to us, Mereka akan mendengarkan cerita kita. and maybe cry with us, Dan mungkin orang-orang itu akan menangis bersama kita. and help us through that time. Dan menolong kita melewati masa sulit kita. That's an amazing thing. Itu hal yang luar biasa. When the body of Christ, Saat tubuh Kristus, the local church, gereja lokal, is working the way it should, bekerja sebagaimana mestinya. each person using his gifts, Setiap orang memakai karunia-Nya, all needs are taken care of. maka kebutuhan-kebutuhan yang lainnya pasti teratasi. Because God will bring together Karena Tuhan yang akan membawa many different gifts orang-orang dengan karunia-karunia yang berbeda to make sure that the different needs are taken care untuk of. memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dalam gereja ini terpenuhi. You know, early in the history of the church, Tadi di awal mengenai sejarah gereja, there was a complaint ada keluhan that the widows and the orphans were not being taken care of. bahwa para janda dan orang-orang yatim piatu mereka terabaikan. And the disciples thought, well, it's not really proper for us to do that. We need to train people. We need to be teaching the Word of God. Lalu para rasul bilang, loh ini kenapa harus kita urus? Karena kita harus memberitakan firman Tuhan.
So they found people Lalu akhirnya mereka cari orang-orang lain that had the gift of compassion, yang punya belas kasihan, karunia belas kasihan. the gift of mercy, Orang-orang yang punya karunia-karunia belas kasihan, the gift of serving, punya karunia melayani. and they assigned them to do the job. Orang-orang inilah yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini. That was the beginning of the office of deacons. Itulah yang menjadi awal dari tugas-tugas para diaken. You see, each person plays his part Jadi setiap kita punya peran to make sure that everything's taken care of. untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dalam jemaat itu terpenuhi. You know, there's people here that have the gift of serving, Ada orang-orang di dalam gereja ini yang saya percaya punya karunia melayani. and they like to just serve and to help people. Dan mereka pasti suka akan mau untuk melayani orang lain. There's people here with the gift of mercy or the gift of compassion Ada orang-orang di sini juga yang punya karunia belas kasihan. who would be great for hospital visitation. Yang akan sangat pas untuk melakukan pelayanan rumah sakit. There's people here with the gift of teaching. Ada orang-orang di sini yang saya percaya punya karunia pengajaran. They could be involved in helping teach the children. Bisa bantu untuk mengajar anak-anak. You see, there's all these different gifts Semua karunia-karunia yang berbeda ini that could be used together bisa dipakai to accomplish what God has set before us. untuk mencapai apa yang sudah Tuhan tetapkan di depan kita. I would like you to think about that, Saya mau saudara coba renungkan hal itu. to consider that. Pertimbangkan hal itu. First of all, do you know what your gift is? Pertama saya mau tanya dulu, saudara sudah tahu belum apa yang menjadi karunia saudara? Do you know what your spiritual gift is? Ada yang sudah tahu karunia rohnya apa? If you don't, Kalau belum, spend some time with God, luangkan waktu dengan Tuhan. asking Him to help you to find it. Tanya Tuhan, minta Tuhan untuk tunjukkan pada saudara. Maybe spend some time with some others Juga luangkan waktu dengan orang percaya lainnya that can help you to find it. yang bisa menolong saudara menemukan karunia saudara. Because we need to know. Karena kita perlu tahu. It'll help us to go in the direction God wants us to go Dengan in. demikian kita tahu kita mau jalan kemana. The first time that I took a spiritual gifts test, Saya pernah lakukan satu tes untuk mengetahui karunia roh saya. and I have that available for you if anybody is interested. Kalau ada yang mau nanti saya bisa printkan buat saudara. My number one gift was Pastor Shepherd. Jadi karunia pertama saya adalah pengembalaan. And I looked at that, Waktu saya lihat pertama kali, I said, that's ridiculous. saya bilang itu konyol sekali. Because I didn't feel like I had that gift at all. Karena pada waktu itu saya tidak sadar saya punya karunia itu. Because at that time I still had a hard heart. Karena pada waktu itu hati saya ini masih keras. But God had given me that gift. Tapi Tuhan berikan saya karunia itu. And now I understand it better. Dan sekarang saya lebih paham kenapa. Today my passion Hari ini passion saya is helping people to grow in Christ, adalah untuk menolong orang lain bertumbuh di dalam Kristus. to become all that they can be in the kingdom of God. Untuk menolong mereka menjadi yang terbaik dalam kerajaan Allah. You see, I don't have the gift of evangelism, Saya tidak punya karunia penginjilan. but I know people that do. Tapi saya kenal, saya tahu orang-orang yang punya karunia penginjilan. There was a friend of mine, Ada seorang teman saya, and whenever I was with him, dimanapun saya sama-sama dia, if he was with a person, kalau dia ada bicara dengan seseorang, for 1 minute, dalam 1 menit, he was sharing Jesus with 1 them. menit kemudian dia sudah cerita tentang Yesus pada orang itu. It was so natural for him. Terjadi natural, alami bagi orang ini. For me, that's kind of hard. Bagi saya itu sulit sekali. But for him, it was natural. Tapi bagi dia, mengalirnya alami. He had the gift of evangelism. Karena dia punya karunia penginjilan. And maybe someone here has that gift of evangelism. Mungkin ada di antara kita yang punya karunia penginjilan. That doesn't mean you have to evangelize in front of thousands of people, Menjadi penginjil bukan berarti saudara harus berdiri di hadapan ribuan orang. but you can use that gift as you go through life. Tapi saudara bisa pakai karunia itu saat saudara menjalani hidup sehari-hari. You see, God brings these people together. Tuhan membawa semua orang-orang ini. If you have the gift of evangelism, Kalau saudara punya karunia penginjilan, and you're at work, dan saudara ada di pekerjaan, and you share Jesus with somebody, saudara bagi tentang Yesus pada orang lain, and they get saved, dan mereka diselamatkan. and you say, oh, why don't you go to church with me? Saudara ajak dia, oh ke gereja yuk dengan saya. And they come here, Lalu mereka datang ke sini. someone else has the gift of teaching or Pastor Shepherd, Lalu ada orang dalam gereja yang punya karunia pengembalaan, ada orang yang punya karunia pengajaran, and they come alongside of them, dan mereka akan mendampingi saudara dan orang yang saudara bawa.
and start to teach them, mulai mengajar mereka, to disciple them. memuridkan mereka. You see how that works? Saudara lihat cara kerjanya? We all use our gifts. Kita semua pakai karunia kita. We're all obedient to what God has called us to do, Kita semua taat pada apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. and we all work together Dan kita semua bekerja sama to accomplish God's goal. untuk mencapai rencana dan tujuan Allah. To find out your spiritual gift, Untuk menemukan karunia roh saudara, think about what your natural talents are. coba pertama-tama tanyakan apa yang menjadi talenta alami saudara. What are you naturally good at? Kira-kira saudara bagusnya di apa? Very often, your spiritual gift to go along with that. Karena biasanya karunia roh saudara itu berkaitan dengan talenta alami saudara. Your calling will go along with that. Biasanya panggilan saudara itu seiring dengan kemampuan saudara. Some people are naturally good singers or good musicians. Ada orang-orang tertentu yang baik dalam hal menyanyi dan juga mainkan musik. People like me, Seperti saya misalnya, people beg me not to sing. orang-orang bilang kamu jangan menyanyi. People say, what are you good at? Orang tanya, kamu nih keahliannya apa? Talking. Saya bilang bicara. That's my best gift. Itu karunia terbaik saya. It's the only thing I'm good at. Dan itu satu-satunya keahlian saya. I'm not good at sports. Saya tidak baik, saya tidak bagus dalam olahraga. I can't sing. Saya tidak bisa menyanyi. I can't play guitar. Saya tidak bisa main gitar. But I can talk. Tapi saya bisa bicara. So I'm kind of limited. Mungkin terbatas bagi saudara. But God's given me plenty of opportunities to talk. Tapi Tuhan kasih saya kesempatan yang banyak sekali saya bisa bicara. We all use our gift Jadi kita bisa pakai karunia kita in the way that God has called us to. dengan cara yang Tuhan sudah tentukan dan panggil kita untuk lakukan. But look at your natural talents. Coba sekarang lihat talenta alami saudara. And God will use that also in what you do. Saya percaya Tuhan juga akan pakai itu dalam apa yang saudara lakukan. And also think about your passion. Coba juga renungkan apa sih yang menjadi kerinduan saudara. What are you passionate about? Apa yang selalu saudara rindukan, inginkan. I have a friend that's very, very passionate about hungry kids in other countries. Saya punya seorang teman yang kerinduannya adalah untuk menolong anak-anak yang kelaparan di negara yang miskin. And he goes around the country. Dan biasanya dia akan keliling negara ini. Part of these tours, Bagian dari turnya, bagian dari perjalanannya. sharing and talking about the needs of these children Jadi kemanapun dia pergi, dia akan bicara mengenai kebutuhan dari anak-anak ini. and getting people to help sponsor these children. Dan biasanya orang-orang akan bantu dia sponsor untuk anak-anak ini. So what is your passion? Coba sekarang tanya, apa yang menjadi passion saudara? When you look at your gift, your talents, and your passions, Saat saudara lihat mengenai karunia saudara, talenta saudara, passion saudara, it'll help you to know what God wants you to do. saudara akan temukan, oh ini Tuhan panggil saya lakukan ini. It'll help you to know how God wants you to be involved in this particular church, in this particular body. Dengan demikian saudara tahu, oh Tuhan panggil saya ke gereja ini untuk berkontribusi dalam bidang ini. We also have to consider this. Kita harus pertimbangkan juga hal ini. Consider joining. Pertimbangkan untuk bergabung. I believe a couple weeks ago, Saya ingat beberapa minggu yang lalu, I think when I was in Timor-Leste, mungkin waktu saya di Timor Leste, Pastor Yus has shared with you about church membership kalau tidak salah Pendeta Yusuf sudah memberikan formulir FAJ and gave you application dan to join. berikan saudara kesempatan untuk menjadi bagian dari gereja ini. Consider that. Pertimbangkan hal itu. Consider making that commitment Pertimbangkan saudara untuk ambil komitmen ini, to this family. untuk menjadi bagian dari keluarga ini. It'll help you Ini akan menolong saudara, and it'll help the body of Christ. juga akan menolong tubuh Kristus. Consider joining. Pertimbangkanlah untuk menjadi bagian. Consider being active. Dan juga pertimbangkan untuk menjadi bagian yang aktif. Consider seeking ways that you can uplift Christ through this body. Dan coba cari kesempatan di mana saudara bisa meninggikan Kristus lewat gereja ini. So I would challenge you to do these things. Jadi saya ingin menantang saudara lakukan hal ini. And I believe, Dan saya percaya, and I truly believe this, saya sangat-sangat percaya, that if each one of us kalau setiap kita
get serious about our relationship with God, betul-betul serius dengan hubungan kita dengan Tuhan, about serving God in the way that He has called us to, untuk melayani Tuhan sebagaimana yang Tuhan panggil kita untuk lakukan, and working within this body, dan mau bekerja sama dalam tubuh Kristus di sini. I believe this, Saya percaya hal ini. that God will use this church Tuhan akan pakai gereja ini to change this community. untuk mengubahkan masyarakat di sini. I believe that God wants to use this church Saya percaya Tuhan mau pakai jemaat ini to change Kupang. untuk mengubahkan Kupang. I believe that God wants to use this church Saya percaya Tuhan mau pakai jemaat ini to change Indonesia. untuk mengubahkan Indonesia. I also believe He wants to use this church Saya juga percaya Tuhan mau pakai gereja di sini to change the world. untuk mengubahkan dunia. And there's enough variety of gifts and talents Apalagi dengan begitu banyak karunia yang berbeda di sini. within the people that are here today Dalam diri orang-orang yang hadir di sini. to make that happen. Saya percaya kita semua bisa membuat itu terjadi. When Jesus left, Ketika Yesus terangkat, He had trained 12 disciples, dia melatih 12 orang murid. and those 12 men 12 orang itu changed the world. mengubahkan dunia. There's many more than 12 here Hari today. ini kita lebih dari 12 orang. Let us pray. Mari kita berdoa. Dear Lord and Heavenly Father, Bapa dan Tuhan kami yang di surga, we thank you and we praise you. kami bersyukur Tuhan dan kami memuji We Engkau. thank you for your love. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. We thank you for your plan. Kami bersyukur untuk rencana-Mu. We thank you for your plan to grow your kingdom. Kami bersyukur Tuhan untuk rencana-Mu untuk mengembangkan kerajaan-Mu. And Lord, maybe today Mungkin hari ini Tuhan, we think about this, kami merenungkan hal ini. and maybe it scares us. Dan mungkin menakutkan bagi kami. How can I do that? Bagaimana hamba bisa melakukan itu? I don't have this. Saya tidak punya ini. I don't have that. Saya tidak punya itu. I'm not smart enough. Saya tidak cukup pintar. Lord, help us Tuhan tolong kami to surrender to you today, untuk berserah pada Engkau hari ini. to say, Lord, I cannot do this. Dan mau berkata pada Tuhan, Tuhan aku tidak bisa melakukannya. I cannot do what you're calling me to do, Aku tidak bisa melakukan apa yang Engkau panggil aku untuk lakukan. but you can help me. Tapi Engkau bisa menolong saya Lord, Tuhan. I surrender to you Tuhan, saya berserah pagi ini. and believe Dan percaya that you're going to do something bahwa Engkau akan melakukan sesuatu to make it happen. untuk mewujudkannya. Lord, we ask you today Tuhan, kami berdoa pagi ini, kami minta to totally trust you. agar kami mau benar-benar percaya total kepada Engkau. Help us quit listening to the world. Tolong kami agar kami berhenti mendengarkan dunia. Help us to quit listening to the voice of Satan Tolong kami untuk berhenti mendengarkan suara iblis. as he tries to distract us, Saat iblis mencoba untuk mengalihkan kami, to discourage us, untuk membuat kami putus asa, to make us feel worthless. membuat kami merasa tidak berarti. Help us to understand Tolong kami untuk mengerti that you say we are your children. bahwa Engkau sendiri berkata kami adalah anak-anak-Mu. We are adopted into your Kami family. telah diangkat menjadi bagian dari keluarga-Mu. We have great value, Kami punya nilai yang berharga and you love us, dan Engkau mengasihi kami. and you want to use Dan us. Engkau ingin memakai kami. Lord, use us today Tuhan, pakai kami pagi ini, hari ini, to build up your kingdom, untuk membangun kerajaan-Mu, to change the world, untuk mengubahkan dunia, so that when we stand before you, supaya nanti saat kami berdiri di hadapan-Mu, we will hear you say to us, kami akan mendengar Engkau berkata kepada kami, your life counted for my kingdom. hidupmu bermanfaat bagi kerajaanku. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.